Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyil mustafal amin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, a'azzakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pertemuan rutin kita, kajian hadis-hadis yang merupakan jawami'ul kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita sebelum memulai pelajaran kita ingin murajaah terlebih dahulu. Naam, tafadhal. Silakan yang mau menyetor hafalan. Tafadhal. الحديث الثانية والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله. Ulangi. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثانية والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ثم ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. Lanjut. Wa makna haramtul haram? Wa makna sampai di situ. Taib. Khalas. Tafadhal. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Silakan. Antum? Siapa yang hafal lagi? Tidak ada? Baik. Baik. Kalau tidak ada, apa boleh buat ya? Kita lanjut. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Abu Abdullah itu kunyah beliau, Jabir itu namanya, ya, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari berarti dari kalangan Ansar, dari penduduk kota Madinah. Nah, penduduk kota Madinah itu terdiri dari dua, yaitu Al-Aus dan Khazraj. Beliau dari kalangan mana? Al-Khazraj. Siapa yang tahu biografi Jabir bin Abdullah? Kita sebelum berbicara hadis ini, penting kita bahas sedikit tentang biografi beliau. Secara ringkas. Jabir bin Abdullah
masuk Islam ketika beliau masih muda. Bahkan ketika beliau masih kecil. Pada saat peristiwa Baitul Aqabah Tsaniyah. Ya. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau ikut membantu dakwah Rasulullah. Beliau ikut semua perang bersama Rasulullah SAW kecuali perang Badar dan perang Uhud. Kenapa bisa? Apa alasannya? Beliau mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah kecuali perang Badar dan perang Uhud. Ada yang tahu? Kenapa beliau tidak ikut perang Badar dan perang Uhud? Beliau sudah di waktu perang Uhud dan perang Badar, beliau sudah bisa ikut perang. Bukan itu alasannya. Alasannya adalah karena beliau memiliki bukan seorang ya, 9 orang saudari perempuan. Sehingga ayahnya menyuruh beliau untuk menjaganya. Dan ayah Jabir ini meninggal di perang Uhud. Di antara 70 orang sahabat yang meninggal di perang Uhud. Jadi kalau begitu Jabir dan ayahnya adalah 2 orang sahabat. Dan Jabir termasuk sahabat Nabi yang memiliki riwayat hadis yang paling banyak dari Nabi SAW. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Dan Jabir termasuk di antara sahabat yang paling banyak. Di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Ibnu Abbas. Termasuk Jabir di dalamnya, Anas bin Malik. Dan ini menunjukkan kedekatannya Jabir dengan Rasulullah SAW. Dan beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Itu secara ringkas tentang rawi hadis. Itu Jabir bin Abdullah. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang laki-laki, rajul mubham di sini, tidak disebut siapa itu sahabatnya. Tidak disebut siapa nama sahabatnya. Perlu kita cari atau teliti nama sahabatnya atau tidak? Hah? Kenapa tidak? Karena sahabat semuanya adil. Kecuali kalau terdapat 2 riwayat yang menyebabkan terjadi perubahan hukum, nah itu baru perlu kita cari siapa sahabatnya. Tapi selama tidak ada pengaruhnya kepada hukum, maka kita tidak perlu mencari tahu itu siapa sahabat tersebut. Baik. Ini juga memberi faedah kepada kita bahwa seseorang bisa saja mendapatkan manfaat dari pertanyaan orang lain. Yang bertanya kepada Rasulullah di sini bukanlah Jabir, tapi seorang laki-laki. Lalu Jabir yang menukil hadis tersebut kepada kita. Faqala, lalu beliau laki-laki ini berkata, radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurut pendapatmu idza shallaitul shalawat al-maktubat? Jika shallaitu shalawatil maktubat, jika saya salat 5 waktu, berarti salat fardu. Wa sumtu Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan. Wa ahlaltul halala wa haramtul harama, dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalik syai'a, dan saya tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut. A'adkhul jannah, apakah saya bisa masuk surga dengan demikian? Qala na'am, ay na'am tadkhul jannah bidzalik. Iya, kamu bisa masuk surga dengan cara seperti itu. Rawahu
Muslim. Hadis sahih ya. Dan makna haramtul harama maksudnya adalah istanabtuhu. Disebutkan terjemahan tafsirannya di sini maknanya adalah mengharamkan yang haram, saya menjauhinya. Wa halaltul halala, dan saya mengerjakannya, meyakini kehalalannya. Baik, kita perlu menjelaskan hadis yang sangat agung ini. Ini hadis ya, Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini disebutkan oleh sebagian ahli hadis namanya adalah Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal radhiyallahu taala anhu. Ya. Tentunya sahabat ini langsung berjumpa kepada Rasulullah. Jadi definisi sahabat itu apa? Orang yang bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya dan mati di atas iman. Walau takhallalat ar-riddah, walaupun dia sempat murtad. Ada setelah Rasulullah wafat sebagian sahabat murtad dan kembali lagi kepada Islam, dan itu tidak menghilangkan titel sahabatnya. Jadi definisi sahabat orang bertemu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya lalu mati di atas iman. Intinya adalah matinya di atas iman walaupun sempat, kalau dia sempat murtad maka itu tidak menghilangkan lakop sahabatnya. Baik. Jadi Nu'man bin Qawqal ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya kalau saya sudah melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Saya melakukan puasa wajib, yakni puasa Ramadan. Saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah saya akan masuk surga?" Nabi menjawab, "Iya, engkau akan masuk surga." Ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang telah mengerjakan perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia dijamin masuk surga. Walaupun dia tidak menambahnya dengan amalan-amalan sunnah. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis ini. Dan ini yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran surah Fatir ayat 22. Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzi istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kemudian Allah membagi 3 hamba-hambanya. Faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama yaitu hamba yang zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu artinya tengah-tengah. Wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan Allah yang besar. Di sini Allah membagi hamba penghuni surga menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang zalim li nafsi, orang yang mencampurkan antara kebaikan dengan kezaliman. Kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, seperti dosa. Dia melanggar, mungkin ada maksiat-maksiat, dosa-dosa yang dia lakukan. Ya, ini namanya zalim li nafsi. Mungkin dia melakukan dosa-dosa. Seperti mungkin termasuk di dalamnya bukan cuma dosa kecil, dosa besar sekalipun, selama dia tidak syirik atau murtad keluar dari Islam. Dia zalim li nafsi. Kelompok pertama. Terus mungkin ada yang bertanya, bagaimana kelompok ini juga dikatakan oleh Allah sebagai penghuni surga? Padahal dia melakukan dosa. Pertama kita jawab bahwa Allah itu nanti menimbang amalan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, dia akan melihatnya, balasannya. Siapa yang melakukan keburukan sebesar biji sawi, dia akan melihat balasannya. Jadi artinya sekecil apapun suatu amalan itu akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah.
Jadi orang yang berat timbangan kebaikannya tempatnya surga. Dan yang ringan timbangan kebaikan tempatnya di neraka. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana dengan pelaku dosa besar? Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar tahtal masyiah. Di bawah kehendaknya Allah. Artinya maksudnya bahwa kehendak di sini adalah tidak dipastikan dia divonis langsung masuk neraka jahanam. Tidak. Tapi jika Allah berkehendak Allah ampuni dia. Dan jika Allah berkehendak Allah siksa dia karena dosa-dosanya. Namun tidak kekal seperti orang-orang musyrik atau orang yang keluar dari Islam. Dicuci dosa-dosanya terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan lagi dari neraka. Makanya definisi masuk surga oleh para ulama disebutkan ada dua definisi. Definisi pertama yang dimaksud dengan masuk surga di sini adalah langsung masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Langsung masuk surga. Tidak singgah dulu di neraka. Definisi yang kedua, masuk dalam hadis ini masuk surga adalah dia mungkin saja masuk ke dalam neraka terlebih dahulu disiksa karena dosa-dosanya. Namun setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Yaitu kelompok yang pertama. Zalim li nafsih. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid ya ini orang yang tengah-tengah. Dia tidak zalim terhadap dirinya. Dia meninggalkan yang haram. Dia mengerjakan yang wajib. Hanya saja dia tidak melakukan yang sunnah. Kalau dia sholat, cukup sholat 5 waktu saja. Dia tidak sholat sunnah rawatib. Dia tidak sholat sunnah qabliyah subuh. Tidak sholat sunnah sebelum zuhur dan seterusnya. Dia cukup dengan sholat 5 waktu saja. Kalau puasa cukup dia puasa Ramadan saja. Kalau puasa dia cukup puasa Ramadan. Tidak puasa Syawal, tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Asyura dan seterusnya. Ini namanya muqtasid. Dia mencukupkan diri dengan yang wajib. Namun dia tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya. Ini kelompok kedua. Kelompok ketiga, sabiqul lil khairat. Ini yang paling sempurna. Yaitu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang yang melakukan yang wajib dan tidak mau ketinggalan dengan yang sunnah. Dan mereka bukan hanya meninggalkan yang haram, tapi juga meninggalkan yang makruh. Inilah yang derajat yang paling tinggi. Pertanyaan. Jawabnya cepat, angkat tangan. Tidak boleh berpikir. Hadis ini masuk kategori yang mana dari ayat ini? Kan ayat membagi 3 penghuni surga. Hadis yang kita bahas ini. Masuk kategori pertama, kedua, atau ketiga? Langsung angkat tangan, tidak boleh berpikir. Iya. Hah? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kedua. Tal. Antum mau 1 atau 2? 2, sini. Ini 2 makna, bermakna 2 ya. Makna hakiki wa makna majazi. Wa iyyakum. Zadakallah khaira. Taib. Jadi hadis ini yang bersama kita ini masuk dalam kategori yang kedua yaitu muqtasid. Dia mencukupkan diri dengan yang wajib dan yang dan meninggalkan yang haram. Paham ya? Baik. Baik. Faqala ya Rasulullah ara'aita idza sholaitu shalawatul maktubat wa sumtu Ramadan. Di sini cuma disebutkan salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kenapa tidak disebutkan zakat, haji di sini? Siapa yang tahu dapat 2 lagi. Langsung jawab. Tidak boleh banyak berpikir. Kalau banyak berpikir nanti habis waktu. Hah? Siapa bisa jawab? Apa itu? Perintah apa? Perintah zakat sudah turun. Zakat tidak wajib.
Masih ada jawaban yang lain. Tidak apa, berusaha, berusaha. Salah tidak masalah. Kenapa tidak disebutkan zakat di sini dan haji? Jawaban itu hampir benar tadi, tapi saya meleset. Zakat dan haji bagi yang barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Zakat, dikatakan para ulama ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan pertama, bahwasanya zakat itu hanya bagi orang yang kaya, bagi yang mampu. Dan yang bertanya ini kemungkinan bukan termasuk orang yang wajib zakat. Kemungkinan kedua, kenapa haji tidak disebut? Perintah haji turun kapan? Di akhir kehidupan Nabi SAW, di akhir Islam. Ya, makanya Nabi itu cuma sekali saja hajinya. Haji wada. Tapi antum tadi bilang zakat kan, bukan haji. Makanya ana bilang tadi hampir benar. Coba dia bilang tadi haji, maka jawabannya benar. Perintah haji belum turun. Makanya tidak disebutkan di situ apa? Haji. Jadi dua kemungkinan itu yang disebutkan oleh para sahabat. Kenapa tidak disebutkan di sini? Salat dan zakat dan haji. Wa ahlaltul halal wa haramtu harama. Dan saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal? Maksudnya adalah saya meyakini kehalalannya. Atau yang halal saya katakan halal. Ya. Artinya saya melakukan sesuatu yang jelas kehalalannya. Dan itu merupakan di antara syarat seseorang untuk masuk ke dalam surga. Ini ringan apa berat ini? Menurut antum? Menghalalkan yang jelas-jelas kehalalannya dan tidak boleh menjadikan sesuatu yang halal itu menjadi haram. Sedang sebaliknya mengharamkan yang jelas-jelas keharamannya tidak boleh menjadikannya menjadi halal. Ini berat ya, ikhwan. Kenapa berat? Buktinya. Betapa banyak hari ini masyarakat kita masih belum mengamalkannya. Contoh, katakanlah contoh sederhana sekali. Di masyarakat kita, apa hukumnya seorang adik melangkai kakaknya menikah terlebih dahulu? Haram menurut kesepakatan masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi zina. Kenapa? Adiknya ini sudah wajib menikah dan harus menikah. Tapi karena aturan ini kakaknya belum juga ketemu jodohnya. Tidak boleh dulu menikah. Sampai kakaknya menikah. Sampai kakaknya marah-marah takut dia nanti tidak dapat jodoh. Itu tahayulnya, kurofatnya mereka. Ini contoh sederhana saja. Akibat menghalalkan yang halal, akibat mengharamkan yang halal ini, orang terjatuh kepada perbuatan zina. Contoh sederhana lagi. Perbuat perkara yang halal tapi diharamkan apa? Wah, kantum cepat sekali ya. Poligami. Masya Allah. Afwan ya, afwan. Jadi kalau poligami diharamkan, akibatnya apa? Perzinahan dan perselingkuhan. Dan mirisnya, banyak istri hari ini lebih senang suaminya selingkuh di luar daripada menikah lagi, daripada poligami. Itu tanda tidak beragamanya seorang istri. Dia lebih pilih suaminya berselingkuh di luar daripada harus dengan cara yang halal. Ini kenapa? Akibat mengharamkan yang halal. Kalau kita sebut contoh banyak sekali. Jadi di antara syarat orang masuk surga, yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga adalah memang menghalalkan sesuatu yang halal. Jangan katakan sesuatu yang halal itu haram. Contohnya lagi misalnya, ini sebagian untuk ahli ibadah ini. Karena mungkin ingin kelihatan seperti orang zuhud. Sehingga yang boleh pun diharamkan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala ya jelas-jelas dalam Al-Quran ya menyebutkan atau mengingatkan kita tentang hal tersebut. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat minar rizq.
Siapakah yang mau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan bagi hamba-hambanya dari perkara yang baik-baik? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa perkara menghalalkan dan mengharamkan murni haknya Allah semata. Rasulullah pun tidak berani menghalalkan dan mengharamkan kecuali setelah turun wahyu dari Allah. Maka jangan bilang ini haram, ini halal kecuali setelah ada wahyu. Hari ini banyak sekali yang terjadi seperti itu. Perkara yang halal diharamkan. Kalau sebagian daerah misalnya tidak boleh menikah dengan satu suku. Itu halal apa haram itu? Halal. Tidak ada larangannya menikah satu suku dalam agama kita. Tapi orang-orang mengharamkannya. Dan itu suatu dosa besar bagi orang-orang yang menganut ini tradisi. Bahkan bisa dikucilkan di daerah tersebut kalau dia melanggar ini larangan. Padahal dalam agama tidak ada larangan seperti itu. Larangan menikah dengan sepupu misalnya. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq. Begitu juga pakaian. Hati. Jangan sembarang-sembarang ini pakaian tidak boleh dipakai. Misalnya akhwat, misalnya apa hukumnya bagi akhwat memakai jaket kalau keluar rumah misalnya? Boleh apa tidak? Boleh-boleh saja. Hukum asalnya boleh. Sampai ada larangan. Bagaimana kalau dengan celana Levi's? Bagi laki-laki. Celana Levi's boleh apa dilarang? Kalau ada ustadz misalnya pakai celana Levi's, dia bilang ustadz gaul ya. Hah? Kita bertanya hukum ini. Boleh apa dilarang? Ya, hukum asalnya itu boleh. Dikembalikan ke tradisi. Kalau dianggap itu sesuatu min khawarim muru'ah, hal yang menyebabkan wibawanya jatuh, jangan dipakai. Walaupun kadang-kadang sesuatu yang boleh harus kita tinggalkan kadang. Tapi kalau kita berbicara hukum asal, boleh. Tapi kalau hal itu menyebabkan jatuh pandangan orang kepada kita, maka tinggalkan. Itu di antara fikih seseorang. Baik. Dan ini mengingatkan kita kepada hadis yang lalu. Idza lam tastahi fasna masyi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka lakukan semaumu. Dan di antara makna hadis ini adalah pembolehan. Artinya jika perkara tersebut tidak membuatmu malu, maka lakukan. Terkadang ada perkara mubah, boleh, tapi membuat kita risih, malu melakukannya. Maka jangan lakukan. Contoh, aurat laki-laki dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Tapi coba ada orang buka baju jalan-jalan di luar sana, di jalanan. Malu tidak? Masih malu lah. Buka baju di jalan-jalan, dilihat orang-orang semuanya. Dikira orang gila nanti. Padahal secara aurat, itu bukan aurat. Dada, perut, itu bukan aurat. Tapi kalau ada orang buka-buka baju jalan-jalan di luar sana, itu kembali kepada hadis tadi. Walaupun itu perkara mubah, tidak dosa karena tidak membuka aurat, tapi dikembalikan lagi kepada ada. Baik. Wa haramtul harama, dan saya mengharamkan yang haram. Ini berat apa ringan? Ini tidak kalah juga beratnya daripada yang tadi. Siapa yang bisa kasih contoh saya? Saya kasih hadiah parfum satu. Kenapa ini berat? Mengharamkan yang haram. Meyakini keharamannya. Kenapa bisa berat? Sebutkan contoh realnya. Kenapa ini berat? Silakan. Wah, antum memborong hari ini ya. Silakan. Terpaksa dia lakukan. Barakallahu fiik. Itu termasuk hal yang hampir rata. Silakan. Itu termasuk hal yang rata hari ini terjadi. Banyak orang yang beralasan, berdalih, tidak mau lepas dari riba, yang jelas-jelas haram dengan alasan yang dibuat-buat. Kenapa tidak mau? Waiyakum.
berhenti kerja di bank ribawi. Dia bilang, kalau saya berhenti kerja di bank, anak saya mau makan apa? Bagaimana saya mau menafkahi keluarga? Padahal dia masih bisa kerja yang lain. Kenapa ambil cicilan riba? Ya kalau tidak cicilan, kapan lagi mau punya mobil? Kapan lagi mau punya rumah? Alasan yang dibuat-buat. Padahal itu jelas-jelas apa? Keharamannya. Contoh lain yang paling merakyat, yang hampir-hampir di setiap tempat kita temukan. Siapa yang jawab? Masya Allah. Barakallahu ta'ala. Rokok dan musik. Rokok dan musik. Rokok dan musik. Tidak ada lagi parfum kah? Rokok dan musik. Tadi riba sudah dijawab. Sebenarnya itu trias itu. 3 sejoli. 3 sejoli yang dianggap biasa oleh masyarakat, padahal itu suatu dosa yang diharamkan. Rokok dan musik. Itu hampir merata kita temukan di mana-mana. Dan khusus untuk musik, itu jelas dalilnya dari hadis Rasulullah SAW dan merupakan tanda kenabian beliau. Karena itu beliau sebutkan sebelum itu terjadi. Apa kata Nabi SAW? La yakunanna min ummati. Itu belum terjadi. Akan terjadi nanti. Dan itu terjadi sekarang. Shadaqar Rasul. Shadiqul Masduq. Akan terjadi pada umatku. Aqwamun yastahillunal hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku yang menghalalkan al-hir. Itu zina. Habis stok ya. Habis. Labas. Wal harir. Sutra bagi laki-laki. Wal khamar. Dan minuman khamar. Nah, itu sudah rata di mana-mana ada penjual khamar. Dan itu mereka tidak dilarang karena dianggap memberi pemasukan. Atau dianggap mereka minuman khamar itu adalah minuman mewah karena memang mahal harganya, bukan yang oplosan ya. Yang ada yang minuman-minuman yang mahal harganya itu sudah dianggap sebagai suatu minuman kemewahan. Begitu tradisi yang sudah mengakar dulu sejak zaman jahiliyah. Makanya pengharaman khamar itu bertahap sebanyak 3 tahap. Pertama disebutkan innamal khamru yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmu wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Disebutkan bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu tahap pertama, disebutkan dia bahaya. Tahap kedua, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau minum khamar ketika kamu mau sholat. Jadi pas selesai sholat boleh lagi diperbolehkan lagi minum khamar. Tahap kedua. Tahap yang terakhir disebutkan bahwa judi, khamar itu bisa menyebabkan permusuhan dan seterusnya. Terus dibilang oleh Allah, afa antum muntahun. Apakah kalian mau berhenti? Langsung setelah turun ayat ini, Anas bin Malik ketika mau menumpahkan ini khamar, dibacakan ayat ini. Langsung mereka bilang, intahina. Ya Allah, kami berhenti. Sampai jalan-jalan di Madinah itu banjir dengan khamar. Begitu sahabat, kalau mendengar perintah langsung berhenti. Begitu kalau tauhid sudah kuat. Makanya dakwahnya Ahlussunnah wal Jamaah selalu dimulai dengan pondasi dulu. Jangan bicara tinggi-tinggi dulu, pondasinya blong. Pondasi tauhidnya lemah. Tidak mungkin orang disuruh bercadar, disuruh ini dan itu kalau dia tidak memiliki pondasi tauhid yang kuat. Coba lihat sahabat. Itu khamar itu kalau Nabi tidak memulai dengan pondasi tauhid terlebih dahulu, mustahil ditinggalkan oleh orang Arab. Mustahil. Makanya saking susahnya ditinggalkan itu khamar itu sampai bertahap 3 tahap itu. Begitu juga rokok barangkali. Metodenya, seandainya tauhidnya diperkuat terlebih dahulu, dengan mudah mereka meninggalkan rokok. Ya, kurang lebih begitu ya tentang khamar. Nah, tapi syahidnya di sini adalah tentang apa? Al-ma'azif. Itu musik. Musik haram apa halal ya, ikhwan? Ada yang mengatakan halal. Nah,
Dia bilang 4 mazhab mengharamkan musik, akan datang lagi 4 mazhab lain menghalalkan musik. Jadi kita adu 4 mazhab lawan 4 mazhab katanya. Saking bodohnya orang ini berbicara. Jadi begini, mengharamkan sesuatu yang Allah haramkan itu tidak gampang. Karena dia cocok dengan hawa nafsu. Makanya ketika disebutkan dalam hadis ketika Allah menciptakan neraka dan disuruh Jibril melihatnya, kata Jibril, tidak ada yang mau masuk ke dalam neraka. Saking luar biasanya mengerikan siksaannya dan menyeramkannya itu neraka. Lalu setelah Allah menghiasinya dengan syahwat, lalu disuruh lagi Jibril melihat sekali lagi apa? Kata Jibril, ya Allah, tidak ada hambamu yang akan selamat darinya. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisyahwat. Allah mengelilingi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat, oleh hati. Sholat, zakat, perintah-perintah, berat oleh hati. Larangan-larangan, berat oleh hati. Wa huffatin nar bil makarih. Dan dikelilingi neraka itu dengan syahwat. Wa huffatin nar bil syahwat. Dan dikelilingi neraka dengan syahwat. Nah, contohnya musik. Kenapa musik begitu digandrungi dan disukai? Karena cocok dengan syahwat. Jadi tidak ada ceritanya orang dakwah dengan musik. Itu dua hal yang kontroversi. Bagaimana dakwah dengan musik? Sedangkan musik itu serulingnya setan. Nabi saja menutup telinganya ketika lewat mendengar suara musik. Bagaimana dakwah dengan musik? Kalau musik itu adalah mantra zina, sampai-sampai ulama mengatakan andai kata musik itu bisa membuat wanita bunting hamil, bisa hamil itu perempuan. Saking luar biasanya itu pengaruhnya itu musik. Merusak hati. Makanya ada salah mengatakan musik itu seperti air hujan yang menyirami bumi, kemudian menyuburkan tanah. Begitulah sifat kemunafikan disuburkan oleh musik. Dan sifat ingin melakukan zina. Makanya orang yang suka dengar musik itu suka nonton-nonton yang seperti itu. Dan tergerak syahwatnya untuk melakukan zina. Maka itu hal yang haram, jelas keharamannya, namun orang tidak mengharamkannya. Kira-kira kalau sudah seperti itu, bagaimana mau masuk surga itu? Katanya mau masuk surga. Tapi yang jelas keharamannya masih belum ditinggalkan. Baik. Berikutnya dari hadis ini adalah hal yang dimaklumi di kalangan para sahabat bahwa mereka menginginkan surga dari amalannya. Apa yang antum pikirkan dari pernyataan ini? Kita sering mendengarkan perkataan-perkataan yang viral, perkataan-perkataan yang sering tersebar di kalangan orang-orang awam. Tidak boleh beramal karena mengharapkan surga dan takut pada neraka. Bahkan sampai ekstrimnya ada yang mengatakan, ya Allah, kalau saya beramal demi surgamu dan takut pada nerakamu, masukkan saya ke dalam neraka. Ini pernyataan benar apa keliru? Sangat-sangat keliru. Dan ini menunjukkan kebodohan yang nyata. Dan bertentangan dengan dalil yang ada. Baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Maupun fitrah manusia. Pertama, adapun dari Al-Quran, Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim merupakan satu dari dua Rasul yang bergelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Siapa satu lagi? Nah, Rasulullah SAW. Silakan azan dulu kalau begitu. Cepat azan sekarang, baru jam 7.05. Kita lanjutkan. Ya, kita bahas ini kenapa? Karena ini adalah bantahan terhadap keyakinan sebagian orang-orang sufi. Sufi, tahu sufi? Orang-orang ahli tasawuf. Yang mereka lebih banyak mengedepankan perasaan daripada dalil. Ya, dan antara perasaannya seperti itu tadi. Seolah-olah orang yang mengatakan gitu betul-betul ikhlas kepada Allah. Jadi kita yang mengharapkan surga dan takut pada neraka ini dianggap tidak ikhlas. Dianggap seperti ibadahnya pedagang, ingin imbalan. Kata mereka. Itulah akibat orang mengedepankan perasaan. Dan kita bantah. Adapun dalil yang mereka selisihi, yang mereka langgar, yang mereka bertentangan dengannya adalah yang pertama dari Al-Quran.
Ini adalah akidahnya seluruh para nabi. Dan kita kasih contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apa yang kurang dari beliau? Beliau bapaknya para nabi. Beliau Khalilullah. Beliau salah satu dari ulul azmi. Beliau berdoa di dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat 85. Allah berfirman, mengabarkan tentang doanya Nabi Ibrahim, waj'alni min warasatil jannatin na'im. Doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi Ibrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta surga. Bahkan beliau menganjurkan umatnya untuk meminta surga. Siapa yang hafal hadisnya? Dapat parfum. Silakan. Hadis yang ma'ruf. Populer hadisnya. Hah? Faiza sa'altumullaha. Lanjut. Apa? Fasaluhu al-firdaus. Apabila kamu meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga firdaus. Fa'inahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga firdaus itu adalah pertengahan dan surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsy rahman, di atasnya adalah arsinya Allah. Wa minhu tafajjara anharul jannah. Dari situlah terpancarnya sungai-sungai surga. Jadi Nabi memotivasi kita untuk meminta surga. Dan ini hal yang lumrah di kalangan para sahabat. Seorang sahabat yang antum mungkin sudah hafal hadisnya, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau berkata, "Kuntu abitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi." Saya pernah bermalam bersama Rasulullah, lalu saya datang membawakan tempat wuduknya dan saya melayani kebutuhan beliau. Faqala li, lalu beliau bersabda kepada saya, berkata kepada saya, "Sal, ajukan permintaanmu." Faqultu, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, saya ingin meminta kepadamu, tunjukkan saya bagaimana caranya bisa menemanimu di surga. Berarti kalau itu surganya surga mana itu kalau Rasulullah? Surga Firdaus. Wah, luar biasa permintaannya. Saya meminta kepadamu, tunjukkan saya bagaimana caranya bisa menemanimu di surga. Qala, langsung bersabda, "Aw ghairu dzalik, adakah permintaan selain itu?" Qultu huwa dzak, cuma itu ya Rasulullah, tidak ada yang lain. Qal, Nabi mengatakan, "A'inni ala nafsik bi kasratis sujud." Kalau begitu, bantulah saya untuk mewujudkan itu permintaanmu bi kasratis sujud, itu dengan banyak salat. Dengan banyak sujud, itu salat. Ini di sini meminta surga apa tidak ini? Minta surga. Begitu juga fitrah. Ini dari hadis kita sudah sebutkan, dari ayat kita sudah sebutkan. Sekarang fitrah, dalil fitrah. Fitrahnya manusia Allah ciptakan, ingin kenikmatan dan takut dengan azab. Kalau ada orang bilang, saya tidak takut dengan azab Allah, itu bohong. Mana ada? Mungkin dia belum merasakan saja itu azab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Allah menggambarkan tentang api neraka jahanam, setiap tentang penghuni neraka, setiap kulitnya hangus terbakar, diganti lagi dengan kulit yang baru. Ada yang mengatakan sampai 70.000 kali pergantian kulit dalam sehari. Itu saking panasnya api neraka jahanam, itu api dunia yang paling panas itu cuma 1/70. Dia tidak paham. Dia menyisih fitrah. Dan Allah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang surga yang di dalamnya ada taman-taman mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ada bidadari yang istana dari emas dan perak. Itu fitrah manusia menginginkannya. Berarti kalau kita mengatakan saya tidak ingin surga, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Al-Quran itu penyesatan. Kenapa penyesatan? Allah sendiri yang memotivasi, baru kita dilarang untuk berharap. Rasulullah memotivasi bahwa orang yang mengerjakan puasa ini pahalanya ini, orang yang mengerjakan ini pahalanya ini, orang yang melakukan dosa ini hukumannya. Sekarang dia bilang tidak boleh berharap, tidak boleh takut. Subhanallah. Penyesatan itu berarti namanya. Orang dimotivasi baru tidak boleh berharap. Orang ditakut-takuti baru tidak boleh takut. Gimana itu?
Itu akibat tidak membangun agama di atas apa? Dalil. Itu akibat membangun agama di atas perasaan. Maka ini bantahan yang jelas bahwasannya akidah Ahlussunnah wal Jamaah disyariatkan kita untuk mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Makanya kita akan sering temukan di dalam Al-Quran uslub atau metode targhib wa tarhib. Targhib itu motivasi, dorongan. Tarhib itu penakut-takutan, itu ancaman. Didorong, dimotivasi dengan surga, dengan kenikmatannya, dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, dan ditakut-takuti dengan neraka dan siksaannya. Maka kita disyariatkan untuk mengharapkan surga dan takut dari neraka. Bahkan kita katakan itu adalah bagian dari keimanan. Karena sama saja kita percaya terhadap apa yang Allah kabarkan kepada kita. Dari surga-surga yang Allah kabarkan yang kita tidak lihat. Allah mengabarkan surga begini dan begini. Kami beriman, makanya kita berharap. Kalau kita tidak percaya, ngapain kita berharap? Kan begitu. Allah mengabarkan tentang dahsyatnya siksa api neraka. Kita tidak pernah pulang dari neraka, tidak pernah melihat neraka. Tapi kita takut. Itu artinya kita percaya. Orang yang tidak takut berarti dia tidak percaya sebenarnya. Ya. Itulah bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dari hal ini. Baik. Faedah dari hadis ini. Penutup ya. Faedah dari hadis ini. Yang pertama, iman manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Ya. Kemudian, faedah berikutnya, boleh melakukan amalan hanya sebatas yang wajib-wajib saja. Seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, ya. Tetapi kita katakan kedudukan yang tertinggi harus dibarengi dengan yang sunnah. Kemudian faedah berikutnya adalah hendaknya bagi seorang alim, seorang ustadz, seorang dai memperhatikan keadaan orang yang didakwainya. Ya. Karena manusia itu berbeda-beda keadaannya. Boleh jadi tadi itu yang bertanya kepada Rasulullah adalah orang yang baru masuk Islam. Sehingga tidak mungkin disebutkan semua amalan-amalan sunnah. Nanti dia lari. Banyak sekali amalan dalam Islam. Sehingga ketika dia bertanya hal itu, kalau saya cuma sholat 5 waktu dan saya cuma puasa Ramadan dan dia tidak menambah yang selain saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah dengan amalan-amalan sunnah, masuk surga ke saya? Iya, masuk surga, kata Rasul. Dia perhatikan sehingga dia tidak membuat orang putus asa. Tapi kalau ada orang yang rajin ibadah, jangan dijawab dengan seperti itu. Nanti dibilang ini ustadz apa ini namanya. Kalau orang rajin ibadah baru dianggap seperti itu, dia mau yang amalkan yang sunnah-sunnah, langsung di blacklist. Nah, itu perhatikan keadaan, karena keadaan dai itu keadaan mad'u atau orang yang didakwai itu tidak satu. Ada yang baru mengenal sunnah, ajari dia yang wajib-wajib dulu. Ada yang sudah lama mengaji, itu beda lagi. Maka harus diperhatikan. Kemudian, yang berikutnya adalah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ya. Berikutnya adalah tujuan para sahabat adalah masuk surga. Itu tujuan utamanya. Bukan untuk memperbanyak harta, memperbanyak anak ya. Bukan untuk bermegah-megahan dan hal-hal dunia lainnya. Itu yang kita ambil faedah dari banyak hadis ya tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat itu hampir rata-rata tentang perkara akhirat, perkara agama. Karena yang mereka inginkan adalah surga. Baik, ada pertanyaan. Dalam hadis ini disebutkan 4 macam ibadah. Siapa yang bisa sebutkan? Silakan, dapat parfum 3 sekaligus. Dalam hadis ini disebutkan 4 ibadah. Tidak boleh lihat buku ya. Yang pertama apa? Terus? Barakallahu fiik. Antum borong sekaligus. Masya Allah. Wa iyyakum.
Itulah ibadah yang disebutkan di dalam hadis ini. Padahal mudah sekali dijawab. Kenapa tidak ada yang mau menjawab? Tidak ada yang mau farfum kayaknya. Kemudian, ya, pengertian masuk surga di sini ada dua definisi. Apa tadi yang pertama? Langsung masuk surga. Dan kedua? Ya, tertunda ya. Disiksa dulu mungkin, kemudian setelah itu, ya, dia masuk surga. Sebenarnya ada faedah terakhir yang ingin saya sebutkan, yaitu la yadkhulul jannah ahadukum bi'amali. Tidak masuk surga orang karena amalannya. Dengan ayat yang mengatakan watilkumul jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan ini adalah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan oleh amalan yang kalian lakukan. Ini disebabkan di sini, apakah itu penyebab orang masuk surga amalan atau bukan? Karena tadi hadis mengatakan tidak ada orang yang masuk surga karena amalannya. Ayat mengatakan surga ini disebabkan oleh amalan yang kalian lakukan. Pertanyaan, bagaimana cara mengkombinasikan antara ayat dan hadis ini? Sayangnya tidak ada parfumnya, sudah habis. Kalau begitu kita jadikan PR. Karena siapa yang jawab harus ada parfumnya. Berarti kita tunda pekan depan insya Allah. Siapa yang jadikan itu sebagai murojaahnya dapat parfum langsung. Saya ulangi pertanyaannya. Paham pertanyaannya? Saya ulangi. Apakah seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah atau karena amalannya? Itu pertanyaannya. Apakah seseorang masuk surga karena rahmat Allah atau karena amalannya? Pekan depan insya Allah kalau masih panjang umur. Ya, barangkali itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih jam 8, setengah 8 kurang 20. Ya, silakan. Hmm. Hmm. Baik. Menghalalkan sesuatu yang haram, yang jelas-jelas kehalalannya atau maklum bid-darurah, yang sudah jelas kehalalannya, misalnya zina. Haram atau tidak? Semua kaum muslimin tahu zina haram. Tapi dia bilang zina hukumnya halal. Dia yakini kehalalan zina. Maka dia kafir, keluar dari Islam menurut kesepakatan ulama. Keharaman yang jelas-jelas keharaman bid-darurah, semua orang Islam tahu itu haram, lalu dia meyakini kehalalannya, maka dia kafir, keluar dari Islam menurut kesepakatan ulama. Walaupun dia tidak berzina. Itu bahayanya istihlal. Itu namanya apa? Istihlal. Orang yang meyakini khamar itu halal, dia yakin bahwa halal itu khamar, maka dia kafir kalau dari Islam, walaupun dia tidak minum khamar. Dan itu ada ya, itu malah ada sampai ada disertasi yang heboh, bikin heboh itu bahaya itu. Kalau menghalalkan zina yang jelas-jelas haram. Itu persis sama dengan orang yang mengharamkan yang jelas-jelas atau yang mengatakan tidak wajib yang jelas-jelas wajib. Misalnya, sholat 5 waktu. Semua orang muslim tahu hukumnya wajib. Tapi kemudian ada keyakinan-keyakinan kelompok tertentu yang membagi manusia pada tingkatan-tingkatan. Kalau sudah sampai tingkat ma'rifat atau tarekat dan seterusnya, tingkat ma'rifat ya, atau hakikat, tidak wajib lagi baginya sholat. Itu cuma kulit-kulitnya. Itu syariat namanya, bagian kulit-kulit yang zahir. Kita sudah sampai tingkat ma'rifat. Tidak wajib lagi sholat 5 waktu. Makanya di antara nawaqidul Islam apa? Barang siapa yang meyakini boleh meninggalkan
dari ajaran Islam sebagaimana bolehnya Nabi Khidir keluar dari ajaran Nabi Musa, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Maka kalau ada orang meyakini misalnya sholat 5 waktu tidak wajib, walaupun dia sholat misalnya, tapi kalau ditanya hukum sholat apa? Tidak wajib itu sholat. Dia mau sholat silakan. Tidak sholat itu tidak apa-apa, tidak wajib juga. Kalau dia punya keyakinan seperti itu, maka dia kafir menurut kesepakatan ulama. Itu berbahayanya keyakinan. Tapi kalau istihlal amali, nah itu perlu dibedakan. Jangan sampai disatukan. Kalau tidak, kita bisa terjerumus kepada takfiri. Mudah serampangan dalam mengkafirkan orang. Ada namanya istihlal i'tiqadi, ada namanya istihlal amali. Istihlal i'tiqadi yaitu keyakinan seperti yang kita sebutkan tadi. Yaitu keyakinan, meyakini kehalalan atau keharamannya. Adapun amali itu adalah amalan. Dia menghalalkan dengan amalannya, tapi keyakinannya tidak halal. Misalnya orang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena dia meyakini sholat itu dia wajib. Itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Adapun yang meyakini karena dia tidak wajib, maka yukfaru bitarkiha man laha jahat walam yukhalif qat'an fihi min ahad, kata para ulama. Siapa yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban, maka dia dikafirkan menurut kesepakatan ulama dan tidak ada seorang pun ulama yang berbeda pendapat. Tapi kalau dia meyakini sholat wajib namun dia meninggalkannya karena mungkin malas, karena apa, itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Mayoritas yang mengkafirkan. Pelaku dosa besar. Tapi itu pembahasannya lain. Intinya seperti itu. Istihlal amali seperti dalam hadis ini. La yakunanna min ummati man yastahillul hir wal harira wal khamar wal ma'azif. 4 hal tadi itu yang dihalalkan, yaitu zina, sutra bagi laki-laki, kemudian khamar dan musik. Itu penghalalan keyakinan atau penghalalan amalan. Kalau itikad kafir. Kalau dia meyakini zina dengan keyakinannya halal, kafir apa tidak? Kafir. Kalau dia meyakini khamar dengan keyakinan hatinya itu adalah halal, kafir apa tidak? Kafir. Ini dinamakan oleh ulama istihlal amali. Yaitu penghalalan dengan amalan. Banyak kaum muslimin hari ini yang berzina, betul? Banyak hari ini kaum muslimin yang minum khamar. Apakah kita bilang mereka kafir? Tidak. Kalau yang mengatakan mereka kafir itu cuma kelompok khawarij. Karena mereka berkeyakinan tidaklah mereka minum khamar kecuali setelah mereka menghalalkannya. Padahal tidak mesti. Betapa banyak orang minum khamar, kalau ditanya apa aku minum khamar? Haram. Tapi kenapa minum khamar? Ya, banyak alasannya. Untuk menenangkan pikiran dan macam-macam. Habis orang berzina. Kenapa kamu berzina? Karena tergoda. Tidak mampu lagi menahan syahwat yang sudah memuncak. Kalau ditanya, kamu merasa bersalah? Merasa bersalah. Saya berdosa besar. Tapi dia melakukan zina. Apakah orang ini kafir? Jawabannya tidak. Dia pelaku dosa besar. Tapi kalau khawarij mengkafirkan. Nah ini sangat detail dalam pembahasan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wah, satu pertanyaan 5 menit ya. Pertanyaan terakhir. Seperti contohnya kebanyakan musik. Banyak orang yang meyakini bahwa musik itu halal, tapi sebenarnya mereka tidak sampai dalil kepada mereka. Musik perkara yang syubhat dan itu harus ditegakkan kepadanya hujjah. Berbeda dengan zina. Kalau zina itu tidak ada satu orang muslim pun saya kira meragukan keharaman zina. Kalau musik ada syubhatnya. Di antaranya hadis yang kita bacakan tadi, kan hadis Bukhari. Hadis mu'allaq. Nah, antara perawi dan antara Bukhari perawi berikutnya tidak bertemu. Tapi ta'liq dalam Sahih Bukhari itu ada 2. Intinya pembahasannya itu agak detail. Perlu dijelaskan. Bahkan Ibnu Hazm melemahkan ini hadis. Ibnu Hazm ulama besar, ulama Andalus. Ya kan? Jadi perlu ditegakkan hujjah. Kemudian ada hadis-hadis lain yang mengisyaratkan seolah-olah musik itu boleh. Seperti
Nah, Abu Bakar menemukan 2 orang jariah yang sedang bermain rebana di rumahnya Nabi. Dan Abu Bakar melarangnya. Kemudian Nabi, jangan, biarkan mereka. Ini hari gembira. Ini beberapa banyak syubhat yang terjadi dalam perkara musik. Kalau begitu, maka ini tidak bisa divonis orang seperti halnya dengan zina dan khamar. Zina dan khamar tidak ada syubhat di dalamnya. Adapun musik ada syubhatnya, maka kita tidak boleh sembarangan memvonis kafir, karena perkara takfir itu perkara syar'i. Bukan sembarangan orang yang ada. Pengkafiran itu terbagi 2. Ada pengkafiran umum dan ada pengkafiran ta'yin. Pengkafiran ta'yin ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh ulama hakim syar'i. Karena dalam pengkafiran itu ada namanya syurut dan intifa mawani'. Mungkin saja syarat-syarat pengkafiran terpenuhi, tapi ada penghalang-penghalang. Seperti tadi yang disebutkan uzur bil jahal. Kalau ada satu penghalang saja, maka orang tidak bisa dikafirkan. Maka itu tidak sembarangan dalam mengkafirkan. Nah, ini perbedaan kita dengan orang-orang khawarij. Yang gampang mentogut-togutkan, mengkafir-kafirkan orang. Mereka tidak paham ini syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalang dalam pengkafiran. Saya kira itu dulu ya pembahasan kita. Ini agak tegang sekali saya lihat ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.